Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Liamna dari kelas 1047 absen 16. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pernah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam di Yashrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin di Mekah. Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah pada musim panas tahun 622 Masehi. Sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya Exodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, penduduk Yashrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk orang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan pernah baik sebagai wakil tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuh secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab mereka melakukan hal itu berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas. Karena usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, Malaikat Jibril turun membawa wahyu sopnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati syarat hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yashrib pada malam harinya. Rasulullah SAW memberikan kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan mudah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah SAW selalu memakai bedahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah SAW telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka. Beliau memungut tumpukan tanah dari Al-Bata, lalu menembakkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakangnya mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka. Ini
sehingga mereka tidak dapat melihat Quran surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja." Dia masuk lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah SAW pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusan, wahai Rasulullah." "Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali selama 3 hari. Kemudian 3 hari keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar 91 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya. Bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya dalam keadaan hidup ataupun mati, ketika itulah para pasukan berkuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan lembah dataran rendah. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelajar tersebut telah sampai pula ke muka mulut gua, akan tetapi Allah menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah." Ini kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam rangka memuliakan. Padahal para pelajar tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri. Beliau menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid al-Laits sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy. Namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid. Dengan menempuh jalur pesisir pantai ini, yang di sisi lain tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Nabi Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejar kudanya pun dipacu setelah ia mendapati
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya. Kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraka menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas suara teriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah, lalu Suraka menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa ada yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini akan mendapatkan kemenangan. Suraka pun meminta jaminan perlindungan dari Nabi Muhammad SAW dan meminta maaf kepada meminta maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraka merahasiakan kejadian tersebut. Suraka segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Nabi Muhammad SAW. 7 dari berturut-turut rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan mengharapkan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat Yazid mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yazid. Sadar dan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Nabi Muhammad SAW, umat Yazid menunggu kedatangan beliau Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi pelarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Kubah yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kubah dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian pada hari Senin 27 September 672 Masehi. Di tengah kecamatan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yazid berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu? Sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amir bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya. Sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yazid pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekatan dari Madinatul Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW memberikan untanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan karena ia diperintahkan. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di saat kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang penyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap memerlukan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan dan memandang kesukuan Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan waktu. Demikian cerita hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.